Recording mulai ya. Ya. Selamat datang sobat-sobat kompor. Saya Parlin. Ini adalah podcast perdana di acara IDNOM. Saya bersama narasumber kita ada 3 dari berbagai macam pengalaman dan background. Pertama, narsum kita adalah, mungkin ini perkenalan sendiri-sendiri saja. Ini narsum kita yang pertama adalah Pak Donald. Silakan dilengkapi dulu namanya dan latar belakang sedikit, cuma 1 menit. Oke. Hai kompor gas, bukan kompor gas ya. Gas enggak, ini kompor minyak masih. Hai teman-teman, kompor komunitas om-om. Kumpulan om-om pengen ngobrol. Jadi udah ngaku om-om ini semua ya bertiga ya. Sebenarnya saya sih masih belum om sih, tapi ya oke Mereka lah. ngaku biarin. Saya Donald Pangihutan nama lengkapnya. Kebetulan saat ini sebagai Kapengwil atau sekarang Ketua Badan Pengurus Wilayah Kepulauan Riau, Kepri Kepri ya, bukan Batam. Kepulauan Riau. Wah, Batam bagian dari salah satu Kepulauan Riau. Riau. Nomenklaturnya So, begitu ya. tetap semangat. Salam Abji. Siap. Narsum berikutnya adalah Pak Adi Lesmana. Mau disebutkan sebagai Abji, sebagai perusahaan atau apa ini? Perkenalannya silakan sendiri. Kabit dong. Terima Kabit ya? kasih. Iya. Tergantung yang mau di ini. Terima kasih Om ditonjolkan. Kabit Barlin. ganteng. Dewas. Kabit ganteng ya. Dewas pilihanku. Amin. Nextnya juga ya. Next juga. Oke guys, thank you. Nama saya Adi Lesmana. Mungkin beberapa juga udah kenal. Sekarang sebagai kabit di Abji. Di luar dari kabit, seperti biasa kita di industri ISP aktif juga sebagai trainer. Ya, selain Trainer apa ini? urusan jualan internet juga trainer Microtik juga trainer networking umumnya fiber optic. Lebih terkenalnya Mikrotik atau? Mikrotik, lebih terkenalnya. Kirain training massage. Oh bukan, Bukan ya. Ya, itu juga training. Oh, Training. itu juga. Aja, Bang. Iya. Kalau jadi dibully saya. Oke. Oke, itu thank you, perkenalannya thank you, ya. perkenalan. Nah, Silakan narsum lanjut. berikutnya kita lewatin saja. Salah ya. Iya. Ini, ini mewakilin apa ini? Pribadi, personal, sekampung atau apa ini? Sekampung, Pak. Sekampung Aji ya. Iya, sekampung. Oke, silakan. Om sebagai Om. Halo, Om Putra. sobat kompor. Karena ini kumpulan om-om, jadi saya ikut nimbrung. Walaupun saya bukan om-om. Tapi perut kita udah om bro. Saya Putra. Parameternya di om. Statusnya sekarang jadi satpam di IEK Abji. Apa? Satpam. Pak. Oke. Satpam apa office boy? Satpam Oh, sekarang. office boy sebelah ya. Sebelah, iya. Satpam paling galak tuh. Oke, mari kita kembali ke topiknya ya. Nah, ini kan acaranya IDNOT. Bagaimana menurut Bang Donald acara IDNOT tahun ini? Setelah 10 tahun tadi memang surprise itu. Komitenya nggak ada yang tahu tuh, dibuatin kuitar. Hanya Oh. Freddy yang tahu. Cuma ada selentingan ke saya, makanya saya agak terlalu kaget. Nah, tapi secara umum IDNOT-nya bagaimana, Bang? Ya baik. Ketika saya daftar dan melihat semua yang terjadi di event hari ini, sepertinya saya tidak sia-sia jauh-jauh datang dari Batam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu peningkatan ya kalau saya lihat dari IDNOC sebelumnya, mulai dari partisipan, kemudian venue-nya juga luar biasa ini. Di hotel yang sangat baik, kemudian juga solusi-solusi terbaru juga disajikan ya di bagian pameran. Saya pikir sih ini yang dibutuhkan teman-teman ya. Jadi ketemu antara penyedia teknologi dengan kita komunitas pengguna dan juga sekaligus sebagai operator telekomunikasinya. Bukan pemadat ya? Bukan. Pengguna. Jadi saya melihat IDNOC ini harus dipertahankan, bahkan juga harus ditingkatkan ke depannya. Ya. Oleh ketua siapapun, Abji Oleh harus mendukung. siapapun, Abji harus mendukung. Iya. Karena di sini satu media di mana kita bisa bertemu sehingga terjadi kolaborasi tentunya untuk industri internet yang lebih baik dan berkembang ke depannya. Itu sih dari saya. Siap, Saya pikir. terima kasih. Kita lanjutkan tanggapan dari Om Adi Lesmana, Ya. Om ganteng. Ya. Om Ganteng, Seabji. Mungkin udah diwakili, ini panjang banget tadi, udah ngabisin durasi lagi.
Oh gitu. Udah. Minta Jadi maaf. kurang lebih sama sih. Idinok luar biasa, interesting, apa namanya? Amazing. Ini yang perlu kita Amazing kayak nama apa tisu. namanya terus giatkan setiap tahunnya, karena gimana pun juga teknologi ini terus berkembang, apa namanya, internet terus berkembang. Selain penggunanya tambah banyak, teknologi ini membutuhkan orang-orang, apa namanya, engineer yang harus belajar teknologi terbaru. Makanya training yang diadakan Idinok ini sangat bagus, juga sharing sessionnya juga sangat bagus. Ini Up to date penting. nggak Bang? Sangat up to date. Om, soalnya Sangat. lagi nomenklaturnya Iya, salah iya, saya. iya. Jadi Om Adi, Ini up to date. penting. Ini penting sekali untuk kita bisa terus adakan secara rutin setiap tahun. Siap, terima Bagus. kasih. Tadi seperti kata Om Ketum tadi, Ya. sebenarnya kita udah siap-siap dengan Leo dan fiber optik. Oke. Mau menang siapa sih gitu. Ternyata ada kejadian. Iya. Jadinya tertutupi. Iya, betul. Oke. Nah, oke, kita coba ke Om Pemput. putranya Om. Kalau semuanya bicara kelebihan, saya bicara kekurangan, Pak. Ya, emang ini aneh sendiri, Bang. Memang ini. Makanya tadi saya Dari udah mau session- exclude aja tadi dia. Dari session 1 sampai session 9, Ah, saya selalu kehabisan baju Excel dan Excel, Pak. Salah, ada. Enggak. Ada. Memang Ini- panitianya selalu bikin bajunya itu. Nah, ini saya udah siapkan Ya, sebenarnya. udah Bawah disiapkan, itu- aku udah Saya- dibocorin. saya udah siapkan cuma dan- udah dipakai sama dia. Enggak. Saya udah siapkan untuk ukuran-ukuran unik khusus Masalahnya extraordinary orang anomali. kebanyakan orang-orang engineering tuh udah Excel ke atas, Pak, ukurannya. Udah, saya tahu itu ada Uci, Kalau ada yang Wenas, ada udah saya siapkan. Jangan menyebut nama. Oh, nggak boleh merek. Iya. Nggak boleh merek. Kalau L menyebut ke bawah merek. itu Nggak usah untuk dipotong Nama tapi merek. yang ini Ya, nggak usah dipotong. ini harus Tetap. dipotong nih. Enggak, jangan, tetap aja. Tetap ada, Pak, harus. Ini Nanti kena kekurangan loh, Pak. undang-undang ini. Apa? Pencemaran nama. Pencemaran baik. nama. Karena ini buat kedepannya, Pak. Karena Idinok itu kan khusus sebenarnya acara engineering party, Pak. Ya, betul. Bukan sales party, Pak. Iya, iya. Nanti sampai akhir ya. ini- Nggak, iya, ini Putra sampai maksudnya. akhir nanti karena Ah. di acara closing selalu kita ada statistiknya. Jadi ya. siapa saja yang hadir Iya. dan lain sebagainya. Ini maksudnya gitu. Dari session 1 9 itu kebanyakan sales party, Pak. Sales Bukan- party ya. Iya, bukan kayak di conversation itu bukan kayak engineering party, tapi sales party. Sementara labelnya Idinok, Pak. Apakah karena memang bajunya dari L ke bawah, maka dibuat sales party, atau memang gimana, Pak? Enggak. Bukan. Kalau Demikian, Pak. pesertanya ini mungkin nanti bisa jadi pertanyaan. Pesertanya sebenarnya engineer semua loh. 50% hampir. Ya. Hampir 50% itu engineer semua. Jadi Ya. kalau dia merasanya ada yang sales berarti engineer yang salah. Atau sudah waktunya upgrade jadi sales. Upgrade sales. Ya. Oh. Itu doa. Engineer Nggak, kok enggak upgrade lah. jadi sales? Engineer Janganlah, yang- jangan. engineer yang Sama nyaru. setara jangan di upgrade. Jangan ada upgrade downgrade. Engineer Oh, yang bahasa. nyaru jadi sales. Iya. Banyak gitu. Banyak. Nah, yang berikutnya harapannya terhadap Idinok. Next Idinok. Memang banyak yang pertama selalu kita bikin. Kemarin itu ada talk show ya. Sekarang ada podcast. By the way, tadi lagu itu yang buat AI loh. Oh ya, Oh ya? Iya, Ini AI ya. yang bikin Iya, pertama kali. Tapi sudah dikasih, apa, Dikasih parameter-parameter. ya, dikasih liriknya namanya? apa, pengalaman Iya, apa. Dikasih parameter. Kalau gitu kita nggak perlu hadir di sini, suruh AI Iya, aja. iya, gitu. iya. Nah, Ngapain saya tadi ngapain khawatirnya jadi- juga Romi waktu ngomong itu buatan AI. Jadi dia cuma lip sync. Iya. Untuk kedepannya bagaimana menurut? Saya pikir sih sudah baik ya, tinggal memang perlu ditingkatkan dan teknologi ini kan berkembang terus ya. Secara prinsip sih kalau saya lihat ya, karena industri saya adalah industri internet ya, internet service provider. Jadi memang ujung-ujungnya harus bermanfaat buat kita. Ya. Triggernya kan di ISP ya. Industri ISP ini teknologi itu juga agak sulit kalau buat kita terlalu canggih gitu loh. Ya. Karena banyak isu lah, kompatibilitas, terutama harga gitu ya. Tapi harus dicari yang memang benar-benar tengahnya gitu loh, yang memang Yang membumi gitu yang ya. membumi dan implemented lah ya, bisa diimplementasikan.
Jadi saya pikir IDNOC ini sesuatu yang bisa ngelihat future, tetapi juga bisa ajang untuk mulai membangun kolaborasi. Jadi saya pikir sih tadi kayak kata-kata, sebenarnya saya ada pengalaman lucu juga tadi. Waktu saya datang saya juga minta XL. Oh, berarti sama Padahal ya? saya bukan engineer loh. Iya sama berarti. Saya kan sales. Kalau Kenapa? Dia gini, sales yang kalau nyari dulu engineer. kalau dulu itu sebenarnya sales yang agak gendut. Kenapa? Katanya sales itu harus rakus makan dan cepat makannya. Kalau nggak dipatok ayam lain gitu kan. Ya jadi kalau saya lihat sih tadi waktu saya datang dia bilang, Pak minta maaf nih cuma ada L gitu loh. Tapi ini doa Pak. Ah bagus juga. Artinya apa? Nanti habis ini Bapak fitness Intermittent ya. fasting. Supaya L-nya bisa dipakai. Iya, Ya saya bersyukur juga. Jadi tergantung kita memandangnya. Kalau Om Put tadi seperti itu, kalau saya mungkin ya ada positifnya juga. Doa kan supaya kita Nanti kita konsultasi intermittent fasting ya, Bang. By the way, langsung pertanyaan kedua. ya. Ini sebenarnya dari Batam agak kurang nih Padahal kita pesertanya. cuma suruh nonton Bagaimana caranya supaya peserta dari Batam lebih banyak, dan Riau lah khususnya. Kalau saya lihat kemarin cuma 5 atau berapa gitu. Ya. Jadi memang itu challenging buat kita ya sebenarnya. Kita bikin satu aja, Beb. Hampir semua sih ya teman-teman teknologi juga kita invite di Emang nggak kelihatan Batam. enggak kan? Seperti ini jujur nih hari ini itu ada salah satu vendor, ya saya sebut aja brandnya ya, Huawei. Itu lagi briefing sales di sana. Di Batam hari ini nih, siang ini nanti jam 12. Jadi sebenarnya kita cukup up to date untuk produk-produk, sehingga ya makanya saya bilang sebenarnya kan IDNOC ini bukan cuma sekedar update teknologi aja, tapi ya kumpul-kumpul networkingnya. Kalau saya pikir sih untuk lebih mengencourage teman-teman di Kepri itu atau di wilayah lain ya, yang dari wilayah itu kan pasti membutuhkan traveling cost ya kan, benar. biaya pesawat, hotel dan sebagainya. Harus ada valuasi yang memang dipertimbangkan mereka. Mungkin makanya saya tanya itu karena kan orang daerah sana, Bang. Apa tipsnya supaya lebih meng-encourage teman-teman dari daerah itu, khususnya dari Kepulauan Riau bisa datang gitu. Karena saya hampir sering kan, hampir tiap minggu itu membroadcast informasi IDNOC. Iya. Iya sih, sebenarnya mungkin paling tidak ada satu stimulan lah ya. Misalnya dari luar begitu datang mungkin mendapatkan hospitality. Itu bisa salah satu pertimbangan juga. Khususnya kita yang jauh ya. Oke, tiket, tapi paling tidak mungkin tempat tinggal atau mungkin penjemputan gitu. Jadi menarik. ada semangat kebersamaan lah gitu. Menarik. Jadi paling tidak ada nanti khusus untuk teman-teman daerah dibuatlah entah fasilitas apa mereka bisa berkumpul atau dijemput atau di apa gitu ya. Boleh Atau mungkin juga koordinasi dengan pemain teknologi misalnya kan. Kalau dia membuktikan bahwa dia dari luar kota, mungkin dikasih akses point misalnya kan yang sebagai bentuk lah. Nanti ada kok dari Kompor, cuma diundi Bang. Cuma diundi dari Ruiji. Kalau gitu dikasih ya. Dari Ruiji Menarik ada. kalau dikasih gimmick-gimmick kayak gitu kayaknya jadi aneh nggak ya? Wah, ini memang akan ada. Nggak, maksudnya gini, IDNOC itu kan engineering party yang mana teknologi semuanya yang terbaru ada kan. Iya, betul. Nah, yang jadi masalah di kita tuh apakah kebutuhan teknologi baru atau peningkatan SDM dari engineering itu sendiri? Sebenarnya ada dua-duanya dilakukan, workshop kan kita lakukan. Di Indonesia itu? Ya, enggak, di Indonesia Asia ya? ini. Ya, Enggak, ada maksudnya workshop secara kumulatif di Indonesia itu yang dibutuhkan teknologi baru, perangkat baru, teknologi baru, atau peningkatan SDM yang baru? Keduanya. Kedua-duanya. Nggak bisa. Bukan, mungkin pertanyaannya Putra adalah mana yang didahulukan. Tapi sebelum ke sana ya, Put. Om Putra, saya mau ke Om Adi dulu. Kalau katanya Jawa dia Tengah, Akhirnya Jawa Tengah kebagian itu gua. cukup Dia banyak Jawa sebenarnya yang datang, Akhirnya kebagian. 20-an. Tapi masih tadi kalah sama Jawa Timur. Dari Ada cara apa, Kang? megangnya Gitu. kayaknya mau nyanyi deh. Enggak, Ya. ini mau karaoke. Kan Jawa Timur lebih jauh, Bang. Iya. Tapi kenapa Jawa Tengah kalah jumlahnya? Gini. Itu Aku juga tuh- jadi ini pertanyaan anu ya, saya. apa namanya? Ini ya opini aja ya, opini dari aku ya. Kalau kita ngomongin operator, network engineer itu memang berpusat di Jakarta. Kalau di wilayah itu kita ngomong operator kalau kelasnya ASP, engineer-nya ASP wilayah itu mungkin belum
belum ada awareness mengenai kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka masih butuhnya itu pelatihan-pelatihan yang sifatnya mungkin masih basics, fundamental. Belum seperti ini. Memang harapannya semua engineer tuh bisa juga mengikuti kegiatan seperti ini. Cuman karena Indonesia ini luas, terlalu lebar, remote area, terus kalau semua mau ditarik ke Jakarta ikut kegiatan seperti ini memang agak susah. Ya saran saya mungkin kita bisa kok adakan mungkin IDNOC tahun berikutnya itu di Surabaya. Mungkin bisa jadi mainnya conversation ini di sini mainnya, tapi pelatihannya di Surabaya, di Medan, bisa. atau di daerah bisa juga. Workshopnya jadi mungkin kayak di remote beberapa training daerah. yang kecil itu bisa. Jadi ada satu solusi mungkin IDNOC-nya bisa di Bali. Nanti yang di daerah Indonesia Timur bisa mendekat. Yang kedua di Batam. Area Sumatera bisa mendekat, gitu kan? Singapura juga boleh. Ya, IDNOC masih kabupaten kita juga. Bukan. Terus di Surabaya mendekatkan teman-teman yang di Jawa. Istilahnya solusinya banyak. Tapi sebenarnya saya mau tambahkan sih. Jadi gini. Yang perlu kita perbanyak juga di sini adalah satu, vendor teknologi itu mungkin harus lebih banyak dari hari ini. Yang lebih various lagi, IDNOC ini lebih proaktif mungkin ke luar, approach mereka untuk ya mereka bawa informasi aja deh. Kalau mereka belum bisa jualan atau mereka belum bisa display atau mungkin demo, bawalah ilmunya itu masuk. Biarkan mereka tuh membuka market, memberi engineer Indonesia ini wawasan, ternyata ada loh teknologi seperti ini atau ada alat seperti ini, suruh mereka masuk. Satu. Dua, ini berbasis pengalaman. Aku ada ISP di Afrika. Jadi Expat. kebetulan di tahun ini kita deploy LTE. Jadi ISP-nya sudah LTE. Nah, ini harusnya Indonesia itu sudah LTE, Bos. Karena wireless 2,45 GHz sudah nggak relevan lagi. Ini terus kita mau pakai bukan di seluler ya, bukan di selulernya di ya. Di sana LTE itu bisa dipakai untuk operator setingkat ISP. Oh. Cuma dia nggak bisa jual voice, dia nggak bisa jual SMS. Nggak ada numbering juga mungkin. Nggak ada numbering, Nah, only broadband lah data. itu. Ya, only data LTE. Data LTE. Nah, kenapa kok LTE sudah bisa dikasih ke ISP? Karena operator telco di sana sudah 5G, sudah nggak LTE lagi gitu loh. Tapi frekuensinya bayar mahal nggak? Frekuensinya kan banyak tuh LTE. Ya tetap bayar, tetap ada bayar ke pemerintah. Jadi menarik ini ya, bisa jadi broker ABG sebenarnya. Makanya. Frekuensi asal untuk bisa. Sebenarnya gini, LTE by the way, LTE itu bukan frekuensi ya, tapi teknologinya. Sorry motong nih. By the way, sebenarnya sudah. Nah, sudah ada. Jadi menggunakan FWT, fixed wireless terminal. Nah, ini malah informasi baru. Itu kan Tapi masih on progress. Doain ya supaya jadi. Ini point to point atau FWA-nya fix? FWT Fix kan? Nah, ini LTE-nya fix apa sama mobile? Teknologinya. Hanya dia tidak bisa berpindah seperti layaknya mobile, ada SMS, ada. Jadi dia benar-benar hanya untuk kebutuhan data. Kalau di tempatku enggak, kalau di tempatku kita pakai SIM card. Jadi kalau mau Sama, pasang SIM card juga. Kamu pasang di USB stick juga, kamu bisa Ya. mobile. Berarti bisa mobile. Bisa. Kamu pasang di Kalau ini mobil. kan fix. Kalau Ini ini fix. kayak ya mikro. Enggak, jadi gini, dia di limit berdasarkan BTS. Sehingga tidak ada terjadi semacam satu BTS ini bebannya lebih besar daripada BTS lain. Berarti Makanya FWT. regulated ya. Iya. Nah, diatur oleh regulasi. Sebenarnya kalau menurut saya itu fair enough ya, karena ya. supaya nanti pembagiannya juga dari teman-teman bisa lebih. Ya, kalau LTE regulasinya bisa dibuka untuk ISP. Sudah ada. Sudah Doain boleh, ya. sudah boleh ya. Mantap. Kalau itu kita tunggu. Kita tunggu. Semoga pas kita kompor ngobrol lagi sudah terjadi. Iya, Bang. Yes. Kalau kita ngobrol lagi sudah terjadi. Ya. Itu Nah, gitu Bang Parun, saya sedikit kasih clue itu aja. Ya. Tapi itu Kemarin- menarik dan itu memang jadi konsen ya, karena dengan isu teknologi yang cepat, movingnya sangat cepat begini, ya kita harus hati-hati juga dalam berinvestasi. Takutnya besok FTTH juga udah nggak laku lagi kan, dengan seperti itu. Tapi tadi menarik ya, sharing bagaimana aplikasi di telekomunikasi atau di ISP di luar negeri. Ini kan kebetulan beliau Nah, jadi ekspannya sana. kalau kita Bisa ABGI, aplikasikan juga. beliau ABGIA, Eh, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Afrika. Beliau ketua ABGIA. Iya. Oke, terima kasih. Tapi ada satu yang mungkin jadi saya konsen ya, karena saya bicara dari sisi wilayah ya. Tadi ngomong-ngomong soal engineer. Sampai hari ini memang saya pikir PR IDNOC mungkin bisa dimasukkan, itu menstandarisasi engineer.
network ini. Kan kita ini sebagai pendukung program pemerintah ya, membuat standarisasi standarisasi pelayanan internet ini supaya lebih baik ke depannya. Itu kan dibebankan dengan kita asosiasi, maksudnya bekerja sama lah. Saya pikir IDNOC itu merupakan media yang sangat baik untuk melakukan standarisasi itu. Ada gap yang cukup jauh loh antara engineer atau expert yang ada, talent yang ada di network talent yang ada di Jakarta pusat, bahkan mungkin di Jawa. Di Jawa aja mungkin sudah ada gapnya ya. Apalagi kami yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mereka apa adanya gitu loh. Nah ini yang mungkin saya pikir memang perlu tadi yang Om Dewas sampaikan, teman-teman di wilayah itu harus bagaimana caranya harus distimulan, harus dibikin tertarik untuk bergabung di IDNOC ini. Siap. Supaya memiliki standarisasi itu. Kan banyak nih isu security, IPv6 ya kan. Ini kan isu-isu hangat yang di luar masih barang apa nih? Kalau Ya, standarisasi itu sebenarnya tugas kita bersama, bukan hanya IDNOC. Di ABJI juga. Nggak apa-apa mumpung ada orangnya di sini IDNOC dan ada juga. programnya. Ya, Iya, ada jadi- anggarannya. Di ABJI juga harus punya program yang sama. Barang nggak? Iya. Jadi benar juga Mas Adi, Om Adi. Iya. Harusnya kita kolaborasi juga. Iya. Mungkin nggak hanya dengan ini, mungkin ada Kan ada asosiasi lain, asosiasi Mas. lain yang bisa kita sama-sama. Apa yang di- Tinggal siapa yang sebagai motornya Ya, di ya, depan. ya, ya. Karena kan kalau semua jadi motor kan ini juga nggak fokus ya. Iya, iya. Nah, ini memang perlu. Saya sepakat dengan Om Donald tadi bahwa di setiap daerah itu tidak sama. Dan Ya, mungkin betul. ini kalau udah sertifikasi, Om Donald terima engineer ini, ilmunya udah pasti sama lah Ya, gitu kan. betul. Kalau udah tersertifikasi seperti ini gitu kan. Walaupun sekarang CCN CCNI atau yang punya MCNE. kalau udah seperti itu kan paling tidak dia udah bisa lah. Ya. Nah, gitu. By the way satu lagi ya, mungkin saya hampir lupa. Ini Tahu kayaknya podcast Donald kayaknya. Nggak apa-apa. Tahu nggak kalau misalnya di SMK itu hampir semua TKJ-nya mau ditutup Pernah dengar? karena tidak punya siswa. Lebih ke programming jadi ini. Bayangkan sekolah kelas TKJ-nya udah mulai tutup, Saya setuju karena di tempatku juga terjadi kejadian. itu tanggung jawab kita. Ya. Sepakat. Padahal di Karena sisi itu, memang banyak kayak itu gitu. sumber Di sisi daya AS yang akan kita Iya, butuhkan nantinya. betul. ya. Di sisi ISP kita kekurangan. Coba deh cari engineer. Kemana ini tuh para menarik. TKJ? Saya salah satunya di SMK di Batam saya tanya, iya Pak jadi penjaga handphone. Karena persepsi mereka network masih ada hubungan sama handphone. Oh. Jadi kasihan, jadi tukang bongkar handphone dan akhirnya kan ya itu. Tapi ada Harusnya- juga yang mengenaskan begitu sekolahnya dimasukin nggak punya bahan fiber optik, nggak ada sebiji pun. Nah ini Gitu loh. kolaborasi yang harus kita lakukan bersama-sama, ya. ABJI, IDNOC, dan juga mungkin ada Institusi- asosiasi institusi Abjatel, misalnya pendidikan, ada ya. dan institusi pendidikan. Ya. Karena saya masih ingat ada satu SMK juga, Ya. itu memang industrinya yang support. Kan alat berat kan susah ya, Benar, mahal kan. benar. Itu benar-benar diinvest ke SMK-nya, tapi lulusan mereka langsung bekerja di itu, untuk mengoperasikan Ya, alat berat itu tadi. Ya, ya. Nah, Kalau dulu kita dulu juga harus dulu ISP itu juga ada gitu. 1.200. Satu aja atau Kan dua gampang. aja, 10 aja, Masing-masing 10.000 ngambil ya. 10 udah 10.000 sudah iya. Idenya Om Adi tadi tuh juga bagus sebenarnya Om. Yang kayak vendor-vendor kayak kan kalau mikrotik udah ada Olimpiade mikrotik tuh. Yang kalau seandainya kayak kita boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Ya, Kayak nanti di Aruba nanti atau kan di- Ryuji nanti nanti bikin bisa ditit. Olimpiade yang sama, maksudnya yang sama, mungkin otomatis standarisasi Ya, ya. itu bakalan ada semua Itu ke yang daerah. pernah kita idekan juga. Jadi jangan sebut merek Olimpiadenya, tapi Ya. basic knowledge Ya. working Ah. gitu loh. Ya. Olimpiade networking lah. Betul, Nah. sepakat. Nah itu kalau itu bersama-sama kita kerjakan, Bisa, jadi bisa, boleh bisa. itu Boleh, bisa boleh. standarisasi tadi dari Om Boleh, boleh, Om Donald, boleh. standarisasi akan didukung oleh karena adanya kerjasama dengan masing-masing edukasi dan Ya. semua Ya. itu, dan kemudian dengan salah satunya toolsnya Olimpiade Yes. gitu ya untuk menstimulus mereka untuk mau belajar dan akhirnya bekerja di. Jadi dengan industri demikian kita. mereka kan punya engineer baru tuh punya standar yang mesti mereka gapai untuk kalau gua harus gua harus ke standarnya sampai sini nih. Ya, dan itu langsung bisa diterima oleh Tapi sebenarnya Ah. ini sedikit ya. Kan di ABJI kan ada IDNIC juga. IDNIC ada melakukan pelatihan juga
yang kayak modelnya kayak Siapa tuh kabitnya? training. Enggak panjang gini dulu. Terus di Abji sendiri, Abji juga ada pelatihannya ya kita. Iya, iya. Nah, di IDNOC juga ada kegiatan training-trainingan. Itu mungkin kalau kita mau momenkan bareng itu bisa jadi kayak networking week. Iya. Gitu. Boleh. Kita Boleh. adakan Tapi di Jadi- luar acara rutin masing-masing, Iya. kita bikin satu adakan- kolaborasi. Iya. Nah, ini jadi Networking fun. Lebih simpel tapi konsisten. Dalam satu minggu Iya, itu kita betul. punya banyak kali pelatihan yang Oke. Nanti kita ketemunya ngumpulnya di Piring Asia, Pak ya. bisa jadi. Oh, iya kita ada piring Next Asia, ada jangan piring lupa, Asia. jangan lupa, Nah, jangan gini, lupa. ada- kita bisa itu. Ada satu lagi ini sebagai penutup sekalian. Iya. Supaya nggak terlalu. Jadi ditutup nih. Loh, kita baru Oh ya udah, ngobrol Next lagi, Bang. Enggak bercanda. Enggak gini. Kita realisasikan itu Iya. satu ya. Dan yang kedua yang saya mau pesankan, mau acara Abji atau daerah, undang kita podcast ini juga dong, Sip. supaya menjadi trendsetter untuk setiap acara. Entah nanti di panggung sebagai talk show atau seperti ini saja. Oke. Oke, Nice. Siap. Nice. Nanti Oke. saya minta ini backgroundnya dibawa ke kantor Abji Kepri. Siap. Kita pasang. Siap. Bawa aja nih, nggak apa-apa kalau udah selesai. Kirim ya. Ya. Oke, terima kasih Oke. sahabat Oke. Kompor. Bersama saya Parlin, Om Donald. Adil Semana. Putra. Om Putra. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dadah. Terima kasih.